di yang lainnya berikutnya itu Mbak Mai mungkin akan masuk lebih ke dalam hal bagian-bagian yang lebih dikerjakan oleh perempuan atau mungkin juga bukan perempuan yang lebih ke apa reproduksi sosial, yang mana dia biasanya itu melekat kuat di tubuh perempuan dan bahkan seringkali terabaikan atau bisa jadi tidak diabaikan tapi seringkali terabaikan. Saya ingin memberikan pertanyaan ke Mbak Mai, kerja-kerja reproduksi yang sangat penting juga bahkan terhadap gerakan itu sendiri itu juga muncul eksis dan kemudian menjadi diakui sebagai satu gerakan bagian dari gerakan politik dalam satu gerakan adat yang lebih besar. Ini tuh Mbak Mai intinya. Terima kasih Mbak Mai. Ya, nama saya Siti Maimunah dari Mama Aleta Fund. Saya mau membawa cerita melalui ekofeminisme dan reproduksi sosial dalam perjuangan masyarakat adat. Kalau pesanannya sih reproduksi sosial dalam perjuangan masyarakat adat, saya tambahin aja ekofeminisme. Mama Aleta Fund itu organisasi baru 2017. Itu pun juga gara-gara Bang Abdon dan teman-temannya. Jadi Ibu Aleta ini salah yang menurut saya bisa mewakili bagaimana sih perjuangan-perjuangan kerja-kerja reproduksi sosial gitu ya. Jadi Ibu Aleta ini salah satu perempuan adat di Molo, Pulau Timor, yang pada tahun 96 2000 sampai 2005 dia memimpin penghentian 5 perusahaan tambang marmer, dan pada tahun 2013 dia dan masyarakatnya mendapat penghargaan Gold Mine Environmental Prize Award yang kemudian dia donasikan hadiah itu untuk mendirikan Mama Aleta Fund untuk mendukung perjuangan perempuan yang mempertahankan ruang hidupnya gitu ya. Jadi memperbanyak Aleta Baun lah, kira-kira misinya itu. Ada 3 misinya sebenarnya. 1, mendukung perempuan melawan dan memulihkan ruang hidupnya. Yang kedua itu regenerasi kepemimpinan perempuan, dan yang ketiga produksi pengetahuan. Saya ingin membawa cerita reproduksi sosial itu dari 5 perempuan di mana Mama Aleta Fund sedang bekerja dengan mereka. Yang pertama Julta Kaliwang dari Sulawesi Utara yang sedang melawan tambang emas di Pulau Sangihe yang konsesinya lebih dari separuh pulau. Terus Ibu Mardiana di Kalimantan Tengah, dia juga perempuan adat yang melawan tambang batubara, perusakan hutan oleh sawit di Kalimantan Tengah, Tamiang Layang. Lantas Mbak Gunarti, sedulur Sikep yang memimpin perlawanan terhadap pabrik semen dan juga tambang semen. Ibu Maria Loreta dari Adonara yang memulihkan pangan sorghum yang hilang karena revolusi hijau ya, dan Mama Aleta yang saya ceritakan tadi. Nah, saya ingin memulainya dengan apa yang dikenalkan oleh mereka, terutama dari Molo, tentang bagaimana sebenarnya sistem bagaimana kita melihat sistem gitu ya, sistem di dunia yang kita hadapi sekarang, dengan meletakkan bahwa alam seperti tubuh manusia. Jadi ada 2 tubuh di sini. Tentu saja dia tidak sesuatu yang dikotomi, dia berhubungan satu sama lain. Manusia bagian dari alam begitu ya. Yang meletakkan, dan saya rasa ini filosofi masyarakat adat yang kita bisa temukan di banyak tempat, bahwa alam itu seperti tubuh manusia. Jadi air seperti darah, terus tanah seperti daging, lantas hutan dan rambut itu seperti kulit, serta gunung batu itu seperti tulang. Jika kita menghancurkan alam, kita seperti menghancurkan tubuh kita sendiri. Nah, dua materi ini itu jadi utama sistem yang tadi oleh Mas Eko dan Bang Abdon sampaikan, untuk kemudian melakukan produksi ya. Jadi saya bicara tentang corak produksi kapitalisme
yang tentu saja dia membutuhkan kekuatan-kekuatan produksi. Ternyata dari sini tidak kelihatan. Oh, kelihatan. Kekuatan-kekuatan produksi pengetahuan. Tadi Bang Abdon juga membawa konteks pengetahuan gitu ya, bahwa relasi kuasa itu melekat juga pada pengetahuan, teknologi, bahan mentah, angkatan kerja gitu. Tapi juga hubungan-hubungan sosial untuk produksi, termasuk hubungan-hubungan yang mengatur antara buruh dan majikan misalnya. Tetapi ada satu hubungan yang dia tidak pernah masuk dalam hitungan sistem ini yang disebut sebagai reproduksi sosial begitu ya, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan reproduksi masyarakat secara keseluruhan, terutama berkaitan dengan reproduksi dari tenaga kerja yang dibutuhkan oleh sistem ini. Kita tahu perempuan yang melahirkan itu buruh gitu ya. Terus juga reproduksi kapital dalam sistem kapitalistik terkait erat dengan reproduksi sosial pada tingkat domestik keluarga berkaitan dengan kerja-kerja perawatan yang juga tidak dihitung dalam sistem ini gitu. Jadi sehingga dengan ini kita melihat ada tipe angkatan kerja sebenarnya. Angkatan kerja yang berupa gitu ya, dan yang tidak dibayar, yang dia mendukung sistem itu. Misalnya bagaimana pulang ke rumah kemudian dia harus makan gitu ya, atau dia butuh psikiater gitu, perempuan di rumah yang mengurusin itu begitu misalnya. Jadi kerja-kerja tidak berbayar ini melekat dengan kegiatan domestik yang banyak melibatkan perempuan, ibu atau anak perempuan gitu ya. Nah, sistem inilah yang bekerja dalam sistem ekonomi yang rakus ini gitu. Jadi memperlakukan alam murah dan manusia murah. Yang ini tadi Bang Abdon menyebutkan, ini sama aja dengan sistem kolonial sebenarnya. Cuman sekarang nggak butuh pasukan gitu. Cukup kirim kapital atau perusahaan-perusahaannya ke sini begitu ya. Nah, sistem ini itu mendapat keuntungan dari alam murah dan manusia murah itu tadi, terutama perempuan. Saya ingin mengajak kita membayangkan gitu ya, alam itu bekerja loh gitu. Jadi dia tidak pasif sebenarnya. Sama seperti kalau kita membayangkan batu bara, kalau kita bicara bahan tambang, perusahaan-perusahaan ini kan tidak memproduksi batu bara. Dia mengambil, membongkar, biayanya itu hanya untuk membongkar, bukan menciptakan. Jadi dia mengambil surplus ya, alam sebenarnya. Plus kerja buruh yang dibayar murah, gitu ya. Plus perempuan dalam sistem domestik rumah tangga yang tidak dibayar. Alamnya gratis, perempuannya murah gitu, tidak dibayar dan buruhnya murah. Inilah sistem yang menciptakan 10% populasi di negeri ini menguasai 60% aset. Ya. Nah, dia membutuhkan perluasan wilayah untuk ekspansi dan produksi komoditas yang berganti-ganti. Tinggal pasar aja gitu, membutuhkannya apa gitu ya. Lanjut. Nah, sistem ini itu menciptakan satu sistem yang linier. Jadi imajinasi yang diajak oleh sistem ini adalah melihatnya linier gitu, bahwa dari ekstraksi, produksi, distribusi, konsumsi dan pembuangan. Jadi dia satu garis. Dalam sistem ini kita butuh limit ya. Nah, kita ada di mana? Kita ada di situ semua sebenarnya. Terutama konsumen dan pembuangan, urusan sampah, limbah dan seterusnya ya. Nah, di sini ada relasi kuasa berlapis, tidak hanya relasi kuasa yang tadi kita bicarakan antara masyarakat adat dan negara, tapi juga antara perempuan dan laki-laki, agama yang dominan dengan minoritas dan seterusnya. Anak-anak muda Gen Z sekarang dengan kita yang udah agak tua ini gitu ya, misalnya gitu. Mereka mendapatkan keuntungan dari alam murah dan manusia tadi, di mana itu kemudian penting kita lihat bagaimana hubungan-hubungan yang kemudian tercipta gitu ya, berkaitan dengan di setiap pleni itu ada kerja-kerja reproduksi sosial sebenarnya gitu. Lanjut. Jadi konsep reproduksi sosial ini kegiatan dan institusi yang diperlukan untuk menciptakan menurut kehidupan, merawat begitu ya, yang selama ini tidak kita lihat sebagai kerja-kerja. Kenapa kemudian perempuan itu ibu rumah tangga statusnya?
Bahkan kalau dia nelayan, perempuan nelayan tuh tidak diakui loh. Dia nggak, statusnya tidak ada tuh profesi perempuan nelayan gitu ya. Padahal mereka bekerja 14 jam sampai 20 jam per hari, terutama pada saat produksi-produksi ikan tertentu naik. Jadi dia sebenarnya kegiatan-kegiatan yang membentuk dan merawat kehidupan, dan ini menurut saya satu lensa yang penting untuk melihat ruang baru gitu ya, untuk arena perlawanan baru. Lanjut. Minggu lalu ya, kami di Walhi, saya dan Mbak Suraya, ini saya ambil dari bahan presentasi dia, karena ada pertanyaan besar sebenarnya, kenapa isu gender, isu perempuan itu jadi isu yang sulit dibicarakan dalam gerakan lingkungan gitu ya. Seolah-olah persoalan relasi kuasa itu hanya antara kita manusianya seragam, seolah-olah laki-laki begitu, dengan negara dan korporasi. Padahal sistem ini itu dia tidak hanya butuh sumber daya alam, dia juga butuh tenaga kerja, termasuk yang tidak berbayar tadi. Dalam sirkuit ini kita bisa lihat bagaimana kemudian moda-moda produksi kapitalis misalnya di yang ungu itu circle-nya makin kecil gitu ya, karena dia membutuhkan pada saat sumber-sumber alamnya rusak begitu, di mana sumber-sumber alam ini juga membentuk hubungan-hubungan tenaga kerja non upahan dan barang jasa lainnya, itu berkaitan dengan pentingnya kita melihat sirkuit tenaga kerja ini untuk melihat bagaimana kekuatan dalam skala domestik berkaitan dengan subsisten dan uang tunai. Jadi satu hal menarik kemarin yang kita diskusikan, kenapa beberapa masyarakat tertentu itu begitu kuat begitu ya? Apakah mungkin itu karena subsistennya masih kuat, begitu dia rusak gitu wilayahnya gitu ya, sementara dia tidak bisa bertani lagi dan uang cash makin dibutuhkan, maka makin gerakan ini biasanya menjadi lebih gampang untuk dibobol begitu ya. Nah, sehingga penting sekali melihat sebenarnya dalam sirkuit domestik itu seperti apa sebenarnya. Nah, reproduksi sosial bisa membantu untuk melihat apakah kekuatan subsisten dan uang tunai ini seperti apa dinamikanya. Dan ini mungkin perlu juga kita praktekkan ya pada entah riset atau pengorganisasian ke depan begitu. Lanjut. Saya ingin mengajak kita membayangkan sebenarnya yang dimaksud perjuangan-perjuangan dalam arena itu seperti apa. Ini Ibu Aleta Baun, salah satu perjuangannya adalah seperti yang saya bilang, menyelamatkan batu ya, gunung batu. Nah, ini satu gambar penting menurut saya karena penyelamatan batu itu bagian yang tidak terpisahkan dari apa yang disebut sebagai satu arena baru mungkin yang itu di luar urusan tadi ya, mendapatkan pengakuan negara begitu, berkaitan dengan luasan atau batas-batas begitu ya. Tapi sebelum ke situ saya mau bawa ke kutipan ini ya. Leluhur mengatakan, ini bagian untuk memperlihatkan bahwa bagaimana diksi-diksi dilahirkan dari hubungan-hubungan reproduksi sosial ini. Leluhur mengatakan cacing itu tidak bangun untuk jalan karena dia tidak punya sayap dan terbang. Tapi dia punya sejuta kaki yang ada di dadanya. Tapi dia bekerja kuat untuk melumpuhkan satu persoalan yang besar. Jadi dia bisa membuat lubang di mana-mana. Suatu saat gunung itu akan rubuh karena banyak lubang yang sudah dibangun, banyak jaringan yang dia sudah bangun. Ini menurut saya inspirasi penting gitu ya. Bayangkan tadi Bang Abdon menyebutkan fragmentasi masyarakat misalnya. Bayangkan kalau kalimat terakhir ini saya rasa penting gitu ya. Bikin lubang di mana-mana, tetapi banyak jaringan yang sudah dibangun itu harus diperhatikan satu sama lain gitu. Ini menurut saya satu pelajaran melakukan gerakan yang penting gitu ya. Bikin lubang di mana-mana, jadi tidak ada satu cara memang atau satu cara ampuh gitu ya untuk dia mungkin harus plural gitu melakukan perjuangan itu.
Tapi lebih jauh sebenarnya gambar ini itu menunjukkan ini adalah pohon dengan dia disebut pohon madu. Di mana pohon-pohon madu ini ada di hutan, dan hutan itu adalah tempat di mana sumber-sumber untuk menenun bagi perempuan, termasuk pewarna alam, pengikat gitu ya, untuk membuatnya menjadi pewarnaan, yang itu membawa kita kepada satu satu penguasaan ruang bersama gitu, yang mereka sebut sebagai batu nama, air nama, dan pohon nama. Ini tidak ada dalam penguasaan misalnya ya pengakuan hutan adat gitu. Jadi masyarakat tadi kan dipaksa itu untuk masuk dalam negara punya peraturan begini begitu. Tapi ruang-ruang ini itu sebenarnya ruang-ruang bersama itu banyak bentuknya, dan itu arena baru untuk mendapatkan pengakuan sosial bersama gitu ya. Batu nama itu apa? Batu nama itu seperti Nausus itu batu nama, karena nama kedua atau nama marga itu selalu berhubungan dengan batu. Pengalaman orang-orang masa lalu berhubungan dengan batu, leluhur dengan batu gitu ya. Air nama apa? Air nama ya sumber air yang dia punya sejarah. Pembentukan sumber air itu seperti apa? Pohon nama itu apa? Pohon madu. Tapi yang membuatnya hidup adalah hubungan-hubungan di situ gitu ya. Misalnya pohon madu itu bisa dihidupkan. Jadi madu bisa dipanggil. Dia harus dirayu untuk datang. Bahkan pada saat panen madu itu ada nyanyian-nyanyian tertentu yang memuji si lebah agar dia bisa datang. Itu reproduksi sosial gitu. Bagaimana ruang-ruang perawatan dilakukan. Pohon nama, air nama ini bisa tumpang tindih antar marga. Misalnya saya punya marga nih, pohon nama saya ada di tempat Bang Abdon. Sehingga kalau saya mau melakukan itu, maka saya harus bertemu dengan dia. Saya bagi juga panennya gitu. Termasuk juga batu nama. Batu nama ini penting kalau kita meminang perempuan, maka batu nama ini harus disebut. Tapi belakangan juga orang kadang nggak tahu di mana gitu. Ini berkaitan dengan pengetahuan tadi ya, yang kita juga banyak pengetahuan yang diterima sekarang lewat internet, HP dan sebagainya. Tapi hal-hal seperti ini harus dipercakapkan terus gitu ya. Nah, jadi ruang-ruang hidup bersama ini bagian yang menurut saya arena perjuangan yang bisa didasari lewat reproduksi sosial tadi. Lanjut. Ini Mbak Gunarti bilang gunung-gunung itu berkumpul dalam tubuh. Jadi dia ingin bilang bahwa penting mengubah cara pandang kita bahwa manusia itu adalah pusat segalanya. Kita itu tuan rumah. Di perut kita itu ada gunung. Kalau belakangan kita pahami sebenarnya kesehatan kita itu bergantung pada perut. Ada yang namanya mikrobioma, sistem mikrobioma di perut kita. Dialah yang menentukan misalnya kita itu autoimunnya bekerja atau malah menyerang balik misalnya. Ini untuk menunjukkan bahwa perlu perjuangan multispesies gitu. Banyak yang sedang melakukan itu. Misalnya ada yang berkaitan dengan pangan, keragaman hayati dan sebagainya gitu ya. Jadi Mbak Gun mengajak bahwa tentu saja meskipun dia tidak secara serta-merta menggunakan bahasa ini, tapi bahwa ada pengakuan bahwa kita itu tidak sendirian sebenarnya, dan makhluk lain itu tidak hanya ada di luar kita begitu. Yang itu leluhur dan seterusnya, termasuk air dan seterusnya, tapi juga ada di dalam gitu ya, dengan ekspresi gunung-gunung berkumpul dalam tubuh kita gitu ya. Lanjut, politik perawatan. Mama Mardiana dia bilang kenapa orang Dayak Maanyan setiap ke hutan selalu menghidupkan api, karena mereka membuat ikatan rasa peduli antara pemilik kebun atau alam hutan melalui aroma asap dari kayu dan dedaunan. Itu yang membuat hutan serta roh leluhur dan penghuni hutan merasa dihargai. Jadi kerja-kerja perawatan sebagai sesuatu yang politik, saya rasa perlu banyak dibicarakan dan didiskusikan lebih banyak ya, selain ruang-ruang pengakuan formal negara gitu ya.
Jadi saya rasa tidak perlu berbagai cara untuk merebut ruang-ruang itu, yang dia kemudian juga melahirkan diksi-diksi baru tentang memahami misalnya bahwa sebenarnya masyarakat itu tidak miskin, tetapi dimiskinkan oleh kepentingan kelompok tertentu. Mardiana dengan jelas meletakkan tidak hanya negara gitu ya, tetapi juga korporasi, bahkan sesama masyarakat adat seperti Bang Abdon dan Eko bilang tadi gitu ya. Nah, itu beberapa pengalaman penting yang kemudian kita melihat bahwa reproduksi sosial itu tidak hanya dalam konteks kerja-kerja yang saya sebutkan di awal, tetapi juga aktivitas, sikap, perilaku, serta emosi, tanggung jawab yang dan hubungan yang terlibat langsung dalam pemeliharaan kehidupan sehari-hari dan antar generasi gitu ya. Dia mencakup berkaitan dengan makanan, pakaian, tempat tinggal gitu, konsumsi, cara perawatan dan hubungan-hubungan seksualitas juga, serta macam-macam fungsi lainnya yang berkaitan dengan mental, manual, emosional gitu ya, yang kemudian juga melibatkan konteks historik, biologis, itu bisa kita taruh dalam ruang-ruang untuk melihat itu. Lanjut. Nah, saya ingin kemudian menggarisbawahi ekofeminisme gitu ya, bagaimana dia kemudian secara kritis melihat ekofeminisme ini lahir tahun sekitar 70-80-an ya, bagaimana perjuangan hak-hak perempuan, gerakan feminis itu tidak bekerja dalam ruang kosong. Karena pada tahun 60-70-an kemudian bagaimana perusakan alam terjadi luar biasa, tidak hanya di Indonesia lewat paket undang-undang dan seterusnya, tetapi juga di Amerika bersamaan dengan berhentinya Perang Dunia Kedua. Intinya gerakan ini mengusulkan untuk melihat bahwa bergandengan tangannya sistem patriarki dan sistem kapitalisme itu membuat krisis yang kita alami sekarang, kira-kira begitu. Nah, fokus perhatiannya kalau kita kemudian bicara reproduksi sosial, maka kerja domestik umumnya dikerjakan oleh perempuan, jadi ada housewifeization gitu ya. Dan kita tahu ini terjadi. Saya rasa setiap kita yang hadir di sini pasti merasa ibunya yang juga bekerja, misalnya entah itu di sawah, entah itu di kantor, begitu pulang dia pasti suruh ngurusin urusan domestik dan urusan-urusan kerja perawatan lainnya gitu ya. Perempuan yang dikategorikan sebagai ibu rumah tangga atau housewife dalam konsep ekonomi tidak dianggap sebagai pekerja dan tidak tergolong melakukan kerja produktif, bukan aktivitas yang memberikan penghasilan, dan itu seperti melembaga dalam masyarakat ya. Termasuk perempuan selalu meletakkan dirinya sebagai membantu suami misalnya gitu ya, dan itu juga dilembagakan oleh negara sebenarnya. Dalam sistem relasi produksi kapital, perempuan sebagai rumah tangga dia tidak terlihat gitu. Mereka termarginalkan karena tidak dianggap sebagai pencari nafkah dalam keluarga. Tetapi lebih dari itu, perempuan-perempuan adat dan masyarakat adat secara umum melakukan kerja-kerja perawatan yang melampaui definisi tadi sebenarnya, melampaui kerja reproduktif tadi, melalui kerja-kerja sosial dan ekologis merawat manusia dan alam tadi ya. Jadi saya contohkan dari 3 perempuan tadi, di mana pengetahuan-pengetahuan diproduksi perempuan juga melalui hubungan-hubungan dengan alam, leluhur, masyarakat, dan ketubuhannya sebagai perempuan. Lanjut. Dari sini sebenarnya saya ingin mengajak kemudian apa yang membuat situasi salah satunya yang berkontribusi terhadap ini adalah penting kemudian kita juga melihat secara kritis bagaimana trajektori kapitalisme dan kekerasan terhadap perempuan itu bergandengan tangan gitu, berkelindan gitu ya. Yang ini bisa kita mulai dari 1965 misalnya, bagaimana pembantaian massal saat itu juga membunuh gerakan-gerakan kiri. Tak lama setelah 65, 1967 keluar paket kebijakan undang-undang pertambangan, undang-undang kehutanan, penanaman modal asing, penanaman modal dalam negeri yang membuka pintu eksploitasi alam di Indonesia, dan itu diteruskan dari waktu ke waktu, tinggal judulnya aja yang berbeda. Misalnya pada masa setelah Soeharto jatuh, itu rejimnya sama-sama ekstraktif gitu ya,
Jadi rejim ekstraktif ini dia hidup dengan atau dihidupi dengan membongkar atau mengeksploitasi sumber daya alam yang beragam. Namanya setelah Soeharto jatuh namanya desentralisasi. Jadi rejim ekstraktif dengan desentralisasi, waktu itu sangat berharap desentralisasi memberikan ruang gitu ya, lebih besar gitu buat pengakuan hak dan seterusnya. Setelah itu dia bertransformasi lagi menjadi rejim ekstraktif dengan nasionalisme. Kita bisa lihat bagaimana Jokowi menyampaikan bahwa sudah membeli saham Freeport, sudah membeli saham Newmont misalnya, yang sebenarnya adalah melahirkan utang baru dengan mengeluarkan obligasi untuk membeli saham Freeport misalnya. Tapi dari sini bisa dilihat bagaimana trajektori itu setelah tahun 1967. Kemudian 1972 dilakukan satu kebijakan pendisiplinan perempuan, yaitu Panca Dharma Wanita, state ibuism kalau menurut Julia Suryakusuma. Salah satunya adalah perempuan adalah ibu gitu ya. Ini yang menurut saya mendisiplinkan perempuan dan membuatnya di ruang-ruang domestik menjadi nomor 2 begitu. Dan diteruskan dengan Undang-Undang Perkawinan tahun 1974. Yang meletakkan laki-laki sebagai kepala keluarga. Bersamaan tak lama dengan itu juga dilakukan program revolusi hijau, di mana urusan pangan, bibit-bibit, penghilangan bibit-bibit itu pangan itu berkaitan dengan program revolusi hijau ini, di mana kalau kita bicara pangan, perempuan memiliki peran sangat penting begitu ya. Nah, itu yang dari proses itu kenapa kemudian juga kita menjadi tidak melihat kerja-kerja reproduksi sosial itu sebagai sebenarnya satu gerakan baru yang perlu kita bangun gitu ya, perbanyak, termasuk kemudian meletakkan bahwa kerja-kerja itu juga kerja gitu, termasuk kerja-kerja perawatan, karena ini penting buat perempuan yang kemudian ingin tampil memimpin itu punya tantangan-tantangan. Tidak hanya tantangan karena dia harus, narasi Mbak Kun ini penting menurut saya. Kalau laki-laki itu bisa pergi tuh keluar ya, pergi aja dia. Tapi kalau saya gitu, ini untuk sekelas Mbak Kun ya memimpinnya, saya itu harus memastikan keluarga saya ada makanan. Kalau nggak ada, kalau untung ada Niken anak perempuannya gitu ya. Kalau perempuan tidak punya tenaga berlipat gitu, atau dia tidak keras kepala, bisa jadi dia nggak bisa jadi pemimpin, ya. Itu satu. Bahkan orang-orang yang saya gambarkan 5 orang tadi, saat dia sudah menjadi perempuan pemimpin begitu, dia masih harus menghadapi relasi kuasa laki-laki juga gitu. Dalam misalnya untuk tidak membuat mereka otoritatif gitu ya. Jadi ini semoga juga memperdalam seperti apa ruang-ruang yang harus kita dukung meskipun kita bilang gerakan perempuan sudah maju di Indonesia misalnya. Lanjut. Ini membawa kita kepada satu, sebenarnya ini mungkin di depan ya, bahwa untuk mengingatkan bahwa kita sedang menghadapi sistem yang krisis yang jamak sekarang gitu. Jadi tidak hanya urusan tadi ya, ada krisis konflik agraria, kita juga menghadapi kalau ini bagian dari sistem yang besar tadi itu adalah perang juga di mana-mana, itu juga mempengaruhi geopolitik gitu ya, termasuk juga apa yang tadi dibicarakan begitu. Nah, krisis jamak ini tidak cukup gitu ya dengan senternya hanya pada manusia. Lanjut. Saya ingin mengajak kawan-kawan memahami satu ekspresi begitu yang ajakan dari para perempuan ini untuk mengajak alam dan leluhur berkoalisi untuk melawan. Ini saya rasa satu panggilan penting karena dia mengajak kita tidak hanya berkoalisinya sendiri begitu ya, tetapi untuk kemudian bagaimana kita mereposisi diri kita terhadap perjuangan masyarakat adat tadi yang disampaikan oleh Mas Eko dan Abdon. Apakah kita masih meletakkan hubungan kita, siapapun kita, akademisi, aktivis,
oh ya dia di sana, saya di sini gitu ya. Kami ingin mengajak kawan-kawan membuka satu cara melihat untuk mereposisi bahwa satu hubungan yang pentingnya melihat bahwa apa yang kita lakukan sebagai satu aksi yang melawan relasi kuasa yang berkelindan sehari-hari gitu. Jadi ini tidak hanya tentang masyarakat adat, tetapi juga tanggung jawab secara penuh bahwa kita punya keterhubungan dengan wilayah-wilayah yang dirusak gitu ya, di mana di situ masyarakat adat itu tinggal, dan kita terhubung dengan barang-barang yang kita konsumsi, sehingga kita menempatkan diri kita sebagai bagian yang bagaimana jaraknya makin dekat begitu. Jaraknya makin dekat, salah satunya ya dengan datang di pertemuan-pertemuan ini memahami apa yang terjadi, tetapi juga terhadap kita itu juga punya kuasa untuk menentukan kita mau mengkonsumsi apa, kita mau melawan siapa, kita memilih bekerja dengan siapa, atau kita mau sebagai peneliti kita mau meneliti yang mana gitu ya, yang kemudian meletakkan diri kita sebagai terakhir gitu ya, mereposisi tubuh ini kemudian tidak hanya melihat gitu atau memahami bahwa masyarakat adat sedang bergerak, tetapi diri kita yang tadi dibilang itu bahwa tubuh kita bagian dari alam, itu juga bagian yang bergerak. Terserah kita mau mampu dimulai dari mana saja, tetapi melihat bahwa termasuk kerja-kerja reproduksi sosial itu menjadi arena baru untuk melihat, termasuk menentukan sikap-sikap kita ke depan. Saya rasa itu untuk pemantik. Terima kasih. Terima kasih banyak Mbak Mai. Ya saya pikir cukup jelas ya, karena di kerja-kerja reproduksi tanpa itu bahkan di regenerasi gerakan juga akan menjadi kacau ketika kerja reproduksi sosial dia tidak dianggap sebagai satu gerakan politis menurut saya. Jadi kita juga bermasalah kalau melihat itu cuma sekedar pekerjaan rumah dan segala macam. Dan kami semua lagi-lagi di sini saya pikir akan mengalami penyadaran yang perlahan-lahan karena kita tertimpa oleh mental patriarki yang tertanam cukup lama dan segala macam itu. Ya saya pikir dan lagi-lagi ini dan lagi-lagi saya pikir ya yang disebut Mbak Maya itu ada perubahan yang dipaksakan secara langsung dan juga dipaksakan secara tidak langsung lewat segala hal menjadi komoditas gitu ya, termasuk relasi kerja, bahkan relasi pendidikan terhadap anak dan segala macam. Dan kalau Mas Eko tadi sebut negara itu salah asuh, kayaknya harus diganti tuh Mas Eko, itu diganti menjadi mengkhianati sepertinya nggak salah asuh ya, mungkin itu teman-teman sekalian ya.